Bismillahirrahmanirrahim. Mas Kosim, model pengembangan kurikulum PAI berbasis pesantren di SMK Darul Mukhlasin Probolinggo. Oke, sudah siap ujian tesis, Mas Kosim? Oke, siap. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu, Mas Kosim. Sudah? Oke, Mas Kosim, Anda punya waktu 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan hasil penelitian Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati Rektor Universitas Islam Jawa Tengah, Bapak Sosek Prof. Dr. Abdul Aziz CHTD, Direktur Pasca Sarjana Dr. Haji Imam Bukhari MPD, yang juga saya hormati Sekretaris Studi Prodi Dr. Muhammad Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Bersyukur kepada Allah pada siang hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka tujuan tesis kami. Salam dan salam kita terpadukan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berkata mengenai hak. Bapak Muji yang saya hormati, langsung saja akan kami jelaskan tentang tesis yang telah saya teliti di sini tentang model pengembangan kurikulum PAI berbasis pesantren di SMK Darul Mukhlasin. Latar belakang yang saya ambil kenapa memilih judul ini, karena yang pertama ada integrasi pendidikan Kementerian Agama dengan Kemendikbud khususnya ke SMK pada tahun 2013. Yang kedua adalah inovasi, karena di sini di bawah pesantren, inovasi pondok pesantren memasukkan pelajaran atau memasukkan mata pelajaran atau materi pendidikan agama Islam dengan menggunakan kitab kuning. Itu yang inti daripada permasalahan ini, karena di SMK itu rata-rata itu biasanya SMK itu kejuruan atau keahlian atau vokasi, di mana di SMK Darul Mukhlasin ini jurusan teknik komputer dan jaringan dan teknik kendaraan ringan. Namun di balik itu ternyata ada pembelajaran PAI yang dikembangkan oleh pesantren. Jadi tidak hanya dari pondok saja yang sekolah, rata-rata dari luar di SMK itu juga mempelajari tentang pembelajaran agama yang berbasis kitab kuning itu. Fokus penelitian itu yang pertama adalah mengkaji model pengembangan kurikulum PAI yang ada di SMK Darul Mukhlasin. Bagaimana kurikulumnya di SMK Darul Mukhlasin ini tentang pengembangan PAI itu sendiri. Yang kedua adalah mendeskripsikan implementasi materi pendidikan agama Islam yang ada di SMK Darul Mukhlasin. Materi apa saja yang kira-kira dipelajari oleh di siswa yang ada di SMK Darul Mukhlasin ini berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu. Yang selanjutnya di sini ada kajian teori tentang konsep-konsep model. Ini kalau model itu menurut Joyce and Weil, model adalah pola atau rencana yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang materi pembelajaran dan membimbing proses belajar mengajar. Kemudian pengembangan kurikulum itu sendiri proses sistematis
penyusunan komponen pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada pendidikan agama Islam yang bertujuan membina pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Metode yang saya gunakan di sini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji model kurikulum itu sendiri dan materi-materi yang ada di SMK itu sendiri. Hasil penelitian. Hasil daripada penelitian ini ada temuan yang pertama di situ. Temuan yang pertama tentang model pengembangan agama Islam di sini. Yang pertama, ternyata model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis pesantren di SMK Darul Basit ini merupakan suatu pola pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang mengintegrasikan sistem pesantren dengan sekolah formal. Sekolah formal khususnya di SMK. Yang mana SMK itu biasanya hanya fokus pada keahlian atau vokasi. Ternyata di situ juga ada pendidikan atau pendidikan agama yang membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik atau keterampilan vokasional, tapi juga peserta didik itu memiliki karakter yang religius, yang punya akhlak yang baik, kemudian kedisiplinan serta kemampuan spiritual. Yang kedua, temuan yang kedua tentang materi pendidikan agama Islam di pesantren itu ternyata di SMK ini menggunakan kitab-kitab. Ada kitab-kitab dari pengembangan pendidikan agama Islam yang hanya LKS biasanya, tetapi juga di situ dikembangkan melalui kitab-kitab. Salah satu kitabnya adalah Fathul Qorib tentang fikih, kemudian Adabul Mar'ah juga ada tentang perempuan, juga di sana juga diajarkan. Taklim Mutalim juga diajarkan juga di sana tentang tata cara belajar yang baik lah. Begitu, dan juga ada hadisnya menggunakan Bulughul Maram. Ini temuan yang kami dapat di sana, dan pelajarannya pun, materinya pun terkait dengan Fathul Qorib itu ya banyak, tentang sholat, tentang toharoh, tentang jenazah yang diajarkan. Dan rata-rata di SMK Darul Basit ini orang luar semua, mayoritas bukan pondok. Yang pondok itu sedikit, mayoritas siswa dari luar. Jadi itu temuan yang kami dapat. Kemudian saran yang kami berikan, ya, di situ yang pertama adalah membuat kurikulum yang jelas antara kurikulum pesantren dan sekolah. Karena di kurikulum itu tidak bisa diletakkan materi PAI itu tentang kita, itu tidak bisa. Itu mungkin nanti perlu dibuatkan kurikulum yang sekiranya terintegrasi. Yang kedua adalah kitab itu biasanya tanpa ada RTP, tanpa ada capaian pendidikan seperti itu, perlu juga saran untuk sekolah untuk melaksanakan atau melakukan seperti itu. Kemudian selalu mengontrol atau mengevaluasi. Dan yang keempat, mungkin saran saya untuk sekolah Darul Basit ini sekarang ini adalah membuat buku pedoman pendidikan agama Islam yang diambil dari kitab-kitab itu, dijadikan buku semacam buku LKS. Balik lagi Gitu.
Iya, mungkin itu saran-saran dari saya. Oke, berdasarkan temuan Anda, nah, kan Anda ngomong model pengembangan kurikulum. Saya sudah menangkap ya temuan Anda. Jadi integrasi antara pesantren dengan kurikulum nasional kan gitu. Nah, itu kalau berdasarkan teori pengembangan kurikulum itu ikut teorinya siapa? Model pengembangan kurikulum teorinya siapa? Saya lupa. Ini menggunakan Bogdan and Bicklin. Apanya itu? Teorinya ini. Teori penelitian. Teori penelitian apa teori kurikulum? Teori kurikulum, Pak ya. Ah iya. Iya. Pengembangan kurikulum model siapa? Joyce and Welling, Pak. Joyce and Welling. Model lebih ke model. Nah, model apa? Apa nama modelnya? Pola atau rencana yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Oh gitu. Merancang bahan pembelajaran. Oke, sepemahaman saya nanti ada berkaya ya. Jadi pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum itu ada 6. Model administratif, top down itu jadi kayak pemerintah menetapkan kurikulum, nyok silahkan dikembangkan, itulah namanya model pengembangan administrasi. Ada pengembangan grassroots, jadi yang pesantren-pesantren itu misalnya dia mempunyai kurikulum tersendiri, nah terus kemudian minta untuk diakui oleh administratif. Pak pemerintah, saya punya kurikulum ini di Gontor, di mana? Di Dokiri. Nah, itu kemudian disamakan. Nah, itu yang kedua. Ada model Taylor model. Ada Taba inverted model. Ada Boson modul, Boson system modul. Ya. Nah, ini ada lagi yang pengembangan model demonstratif itu. Nah, itu harus dipahami benar ketika Anda ngomong pengembangan kurikulum, harus sudah selesai dengan teori itu. Baru kemudian, oh ternyata pengembangan kurikulum SMA di pesantren Darul Mukhlasin itu menganut model pengembangan ini, kan gitu. Oh, dari ciri-cirinya misalnya kurikulum nasional diintegrasikan dengan kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren itu ada apa saja? Nah, kan gitu. Nah, rumusan masalahnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang pertama bertanya tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Yang kedua bertanya tentang materi PAI. Bukan pembelajarannya. Bukan. Coba dicek. Di halaman berapa? Halaman 10. Ayo dibaca. Satu, bagaimana model pengembangan ini kurikulumnya. Model pengembangan kurikulum DAI pada sekolah berbasis pesantren. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan agama Islam pada sekolah berbasis pesantren. Nah, implementasi pendidikan agama Islam itu tidak menghukum pembelajaran. Sepertinya Mas Kosim harus kembali ke lokasi penelitian untuk meneliti lagi ya gitu. Ya. Oke. Silakan itu dicari, ada nggak implementasinya di bab berapa itu? Implementasi PAI pada sekolah ada. Wow, ya masih sudah dicari. Moga diperdalam oleh penguji utama kita, beliau Associate Profesor Dr. Abdul Aziz. Kami aturkan. Baik. 1 minggu pengembangan PAI-nya berpanjang.
1 minggu itu setiap mata pelajaran itu 2 jam. Ya, kalau dihitung berapa minggu dalam berapa jam dalam 1 minggu? Ada 10 dari sekian materi. Dua dibuka. 10 itu ditulis di beberapa. Di bab 4 ada semua. Ada. 10 itu terdiri dari Oke. apaan? Di sana itu ada, di sini ada fathul ghaib 2 jam, kemudian Taklim. taklim juga 2 jam, Ada belum ada makan juga 2 jam, bulu makan juga 2 jam. apalagi 8 48 dulu. 1 Nahwu sorok, oh ada nahwu sorok. Cuma itu tidak saya cantumkan di sini karena lebih ke alat. Terus santrinya SMK itu yang banyak dari mana? Dari daerah sekitar Tegal Siwalan itu sendiri, dari Gunung Bukel, dari Bulu Jaran, Kidul, dari Paras, Dari MTS atau dari SMP? dari SMP ada, dari MTS ada. Apa kendala mereka yang dari SMP? Kendalanya karena biasanya langsung masuk dari SMP ke SMK itu nulis bego itu yang repot. Model pembelajarannya kayak apa yang kita itu? Mangut Tawisa Menewong atau man? Jadi menggunakan, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bego sesuai dengan gurunya masing-masing. Boleh begitu. Boleh. Karena di sana itu pakai, selain ada kitab yang kuning, ada juga terjemahan. Yang Mangut Tawisa Menewong kan ono sopoman itu materi apa itu? Kan Anda neliti kan? Itu novel apa yang menggunakan Betawi itu? Semua hafal. Semua. Semua. Memang gurunya produk dari Pesantren. pesantren mana? Pesantren yang untuk Waluddin Belado. Rata-rata dari Belado. Semua. Dan alumni pondok pesantren Darul Mubasyir. Yang dari Belado itu ada 3. Yang dari Darul Mubasyir sendiri ada. Sebelum mengajar apa dites dulu kalau yang mengajar? Tidak. Sebelum mengajar itu apa dites dulu gurunya dari pondok pesantren mana kelompoknya apa gitu. Tidak dites. Kalau nahunya metode apa? Kalau nahwu sorof itu menggunakan sebelum FRT. Apa menggunakan metode cepat membaca dengan kalkulasi dengan apa gitu. Kalau yang pondok silati, kalau yang di SMK sendiri biasa. Terus hasilnya seperti apa Anda teliti? Hasil peserta didiknya. Tingkat kuning itu prestasinya seperti apa? Jadi di sana itu dibuatkan juga raport tentang pembelajaran agama. Ada rapotnya. Ada. Terus sistem evaluasinya seperti apa? Sistem evaluasinya biasanya di sana kalau misalkan tidak tercapai itu siswa itu diulang-ulang terus sampai bisa. Berani sekolah tidak menaikkan kelas ketika tidak sampai standar minimal. Menurut saya tidak berani. Ya menurut saya penelitiannya gimana hasilnya? Kebetulan saya kepala sekolah. Oh iya.
Ada data siswa yang tidak dinaikkan, yang tidak diluluskan. Lulus semua. Kok bisa lulus semua? Berarti standar semua. Standar Standar. semua. Iya. Hmm? Iya, standar. Apa standarnya kalau kita kuning? Itu kan biasanya kalau di Kitabun itu, kalau saya sendiri ke guru itu harus tidak hanya paham kitab kulinya, tapi juga anaknya juga dipertimbangkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau begitu harus ada kebijakan kepala sekolah tentang standar kenaikan kelas. Ditulis di beberapa. Tidak ada, tidak, Hmm? tidak ditulis. Dicari ya. Berarti Kalau ditambahkan. perlu kepala sekolah terbitkan SK, dicetak di banner, taruh di kantor supaya sosialisasi mutu itu kan. Standar kompetensi kemampuan PAI SMK. Satu, apa ya? Satu, berakhlak karimah. Dua, mampu menghafal Al-Quran juz amma misalnya ya. Tiga, mampu baca Fathul Gharib. Apalagi itu penting, transparansi. Kalau tidak memenuhi seperti itu, harus dilakukan pengulangan ya, bimbingan remedial, terus remedial 1, 2, 3 sampai mencapai standar, baru itu namanya lulusannya bermutu. Ada dampak dari kurikulum PAI, tapi dampaknya ada standarisasi. Itu gunanya lulusan magister itu kan, ya, mampu berpikir objektif dengan langkah pasti. Iya Bu. Ya, Mas Kosim. Jadi ada beberapa catatan yang diberikan oleh penguji. Anda lihat nanti Anda revisi. Nah, disegerakan untuk revisinya. Silakan ditutup Mas Kosim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ini sangat berharga sekali. Mohon doanya juga mungkin bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima Jangan kasih. lupa bikin banner ya. Insyaallah selamat sukses. Pada ini setelah lulus magister PAI, jangan dong taruh fotonya yang besar ya. Untuk jadi kebanggaan buat santri. Kalau sudah jadi, kirim ke saya. Siap, Pak. Siap, Ya. siap, Pak. Ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mohon maaf ila qomitaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.